Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah rahiman wa rahmatullah. Alhamdulillah boten kesupen monggo kula dherekaken tansah ngucapaken syukur lan ngarsanipun Allah kanthi limpah nikmatipun dumateng kula lan panjenengan sami sehingga dalu niki kita saged makempal manunggal wonten masjid ingkang kita tresnani menika. Mugi-mugi wekdal ingkang kita ginakaken menika pikantuk ridhonipun Allah sehingga Allah tambah nikmat ingkang sampun kita tampi. Amin Allahumma amin. Salajengipun dereng menika kita nampi kabar kangge wonten Masjid Istiqlal menika ketukenan Paus Fransisco saking Italia dan saking Roma dipun paringi panggenan lajeng dipun ugi paringi wekdal kangge menyampaikan sebanugi sikap tiang-tiang wonten mriku lebet salah setunggalipun iman ingkang piyambakipun kala wau sampai mencium Paus kala wau. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Saking bikin jelas ibu-ibu, materi menika kita kemas dalam tema yang menika memahami al-wala wal bara. Tebriki insyaallah mangke wonten jawabanipun. Al-wala wal bara menika salah setunggalipun sendi ingkang penting wonten ajaran Islam. Konsekuensi tiyang kala nalika ngucapaken kalimat la ilaha illallah ingkang salebetipun boten syarat ingkang kedah dipun tetapi inggih menika tresna krana Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking mriki penting saestu materi menika. Tumuju kathah kaum muslimin tasih bingung mboten ngertos pripun sikap ingkang nyocoki kalih syariat kita menika. Mila sekedhik menika mugi-mugi saged manfaati. Amin Allahumma amin. Ingkang semindah pengertosan al-wala wal bara. Al-wala utawi al-muwalatu menika miturut bahasa tegesipun pembela, penolong, pelindung, dekat, lawan saking al-adawah utawi permusuhan. Miturut secara istilah al-wala menika saged dipun artosaken seseorang mengikuti terhadap apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan, perbuatan, keyakinan atau kepercayaan, dan juga orang yang melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Jazakumullah khair. Lajeng al-bara
utawi al-bara'atu miturut bahasa nggih menika berlepas diri, tidak membenarkan, memusuhi atau menjauhi. Adapun secara istilah al-bara'atu menika tembung tiyang kalau mengikuti apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan dan orang yang melakukannya. Menika saged dipun bersani ugi wonten buku yang menika prinsip dasar Islam yang dipun tulis Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken jazakumullah khair. Allaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Satemene Allah lan uga rasule berlepas diri marang wong-wong kang musyrik. Surat At-Taubah nomor 9 ayat 3. Lajeng poin nomor kali wajib nresnani napa ingkang dituntun tresnani Allah lan uga rasulipun. Tiang iman kula lan panjenengan sami insyaallah wajib mencintai siapapun dan dicintai Allah dan juga Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Wonten surah Al-Baqarah nomor kali ayat 159. Allah Subhanahu wa taala dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Wong-wong kang bebarengan karo dheweke keras marang wong kafir nanging kasih sayang antaraning sepadha-padha wong kang iman. Wonten surat Al-Fat kawan 10 ayat 29. Begitu pula kita mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata semua yang dipun sebatakan Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ora sempurna iman salah sawijining sira nganti ingsun luwih ditresnani tinimbang wong tuwane, anake lan sakabeh menungso. Niki wonten hadis riwayat Bukhari, Muslim lan ugi Ahmad. Lajeng kita ketan tresnani tiang-tiang iman secara umum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Lan wong kang iman lanang-lanang lan uga wadon-wadon seperangan dheweke mukmin penolong kanggo seperangan liyane. Wonten surat At-Taubah 9 ayat 17. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ora sempurna iman salah sawijining sira nganti tresnani sedulure kaya dene tresnani marang awake. Wonten hadis riwayat Bukhari lan ugi Muslim. Lajeng poin nomor 3, kita kedah getih benci napa ingkang dipun getih Allah lan ugi Rasulipun. Kata sinten yang tiang-tiang kafir, tiang-tiang musyrik.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Satemene wong-wong kafir saka kalangan ahlul kitab lan uga wong musyrik dheweke mau bakal mlebu neraka jahannam lan dheweke bakal kekal selawase. Wong-wong kuwi saelek-eleke makhluk wonten surat Al-Bayyinah sampai 10 ayat 6. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki ngendikaken ijtanibu sab'an mubiqat. Tono pitung perkara sing nyilakani. Qalu ya Rasulullah wa mahunna. Napa menika ya Rasulullah? Qal asyirku billah, yaitu pisan syirik marang Allah, wa sihru banjur sihir, wa qatlu nafsi allati harrama Allah illa bil haq, banjur mateni wong sing diharamke Allah kejaba kanthi hake. Lajeng wa aklu riba, wong sing mangan riba, wa aklu mal yatim, wong sing mangan pondone anak yatim, wa tawalli yaumaz zahir, wong sing melayu colong kayu tinggal gelandang, nyengo lari dari medan perang. Wa qatlu musanadil mu'minatil qabilat, semono wong kang nuduh zina marang wanita kang becik-becik iman lan dheweke ora mangerteni babagan kono mau. Menurut hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Poin nomor sekawan, kita boten angsal nresnani tiyang-tiyang ingkang Allah murkai, Allah benci. Sehingga saking mriki pinangka aplikasi keimanan al-wala wal bara yang berwal. Bagaimana menerapkan kita cinta karena Allah, benci karena Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hei wong kang iman, sira aja ndadekake wong Yahudi lan Nasrani pinaka pemimpin-pemimpinmu, pinaka kanca-kanca cedhakmu. Ba'dhum awliya'u ba'd, kan seperangan iku mau kanca kanggo seperangan liyane. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sapa sing ndadekake dheweke kono mau kanca utawa pemimpin, sejatine dheweke bagian saka wong sing kafir kono mau. Niki bahayanipun. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Satamene Allah ora wene pitutuh marang wong kang zalim. Untuk surat Al-Maidah nomor gangsal ayat 51. Kemudian Rasulullah SAW ingin dikatakan awtaqu awral iman al-muwalatu billah wal mu'adatu billah. Ikatan iman yang paling kuat yaitu cinta loyal karena Allah dan memusuhi karena Allah. Wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Niki dipun sebutkan wonten hadis riwayat Tabrani wonten Jami'ul Kabir. Salajengipun poin nomor gangsal macam-macam al-wala lan al-bara. Napa kemawon wujude baik bentuknya. Di antaranya bisa yang pertama perkataan. Kados ucapan zikir, membaca Al-Quran, menasihati yang baik. Ini perkara-perkara yang dicintai Allah dan kita turut mencintainya. Begitu pula ucapan yang kotor, melaknat, mencaci maki, demikian pula berdusta,
Niki ucapan-ucapan yang dibenci oleh Allah, maka kita pun harus membencinya. Ini yang pertama, perkataan. Yang kedua, perbuatan. Saged tiap nindakaken salat, poso, zakat, nindakaken sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ndadosaken Allah tresna, maka kita juga harus mencintainya. Kita harus mencintai karena Allah. Sedangkan orang yang tidak sholat, tidak puasa, berzina, minum khamr, riba, berbuat bid'ah, maka Allah benci. Kita juga harus membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik. Maka orang-orang yang memusuhi Allah sudah dinyatakan orang-orang yang memiliki keyakinan seperti itu akan diancam dengan neraka, maka dia cintai, dia bela, dia dukung, dia jaga. Sedangkan orang-orang yang menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, dia benci. Maka ini adalah penyakit hati. Penyakit hati. Kemudian yang ketiga, berupa keyakinan seperti iman, tauhid. Ini keyakinan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mencintainya. Sebaliknya, orang-orang melakukan kekafiran, kemudian musyrik, kemusyrikan, dan juga keyakinan animisme, kemudian juga komunisme. Ini adalah perbuatan keyakinan yang dimurkai Allah, dibenci Allah. Maka kita juga membencinya. Yang keempat, bentuk-bentuk al-wala wal-bara, yaitu orangnya, pelakunya. Secara zat itu tidak, tetapi apa yang dia perbuat, Allah mencintai orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman. Allah membenci orang yang kafir, orang yang musyrik. Maka kita juga membencinya karena apa yang Allah benci, Allah murkai. Ini bentuk-bentuk al-wala wal-bara. Kemudian poin yang keenam, bagaimana kita mensikapi manusia, memperlakukan manusia, menerapkan al-wala wal-bara. Ini ada 3 macam. Yang pertama, orang yang berhak mendapatkan wala atau loyal secara mutlak. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada Rasulnya. Begitu pula melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan-larangannya, ikhlas semata-mata karena Allah. Maka orang seperti ini hendaknya kita mencintainya secara mutlak. Yang kedua, orang yang berhak mendapatkan loyal di satu sisi dan berhak mendapatkan barok, kita berlepas diri dari sisi yang lain. Seperti siapa? Orang muslim yang melakukan kemaksiatan. Maka di saat dia melakukan ketaatan, kita cintai, kita bela, kita dukung. Tapi ketika melakukan kemaksiatan, maka kita berlepas diri, kita tinggalkan. Kita tidak boleh ikut serta, tidak membenarkan. Demikian pula perbuatan-perbuatan pelaku-pelaku kekufuran, pelaku bid'ah. Di saat tidak melakukan kebid'ahan, itu saudara kita. Tapi ketika melakukan kebid'ahan, maka kita tinggalkan. Jadi tidak dipukul rata. Karena hal ini dahulu ada pada zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat
yang bernama Abdullah, dan dia digelari dengan khimar, di mana seringnya dia minum minuman sehingga sering dihadapkan kepada Rasulullah untuk dihukum had, dicambuk. Maka orang-orang berkata kepadanya, ya, melaknat. Rasulullah SAW bersabda, la tal'anu fa wallahi ma amiltu innahu yuhibbullah wa rasulah. Ojo kowe nglaknat amarga dhewe isih tetap tersuwa marang Allah lan Rasulih. Dalam riwayat yang lain, jangan kamu membantu syaitan. Itu hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, orang yang berhak mendapatkan barak secara mutlak, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani, begitu pula Majusi, dan juga agama-agama selain Samawi. Maka kita berlepas diri, kita tidak membenarkan, tidak membenarkan mereka. Niki saged ugi dipun bersani wonten Nawaqidul Islam ingkang dipun tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka sebagai seorang muslim hendaknya membedakan antara ibadah dan muamalah. Kalau dalam perkara muamalah, dol tinuku, utang piutang, gade menggade, itu boleh kepada siapa saja. Bukan hanya terbatas kepada orang yang beriman kok, boten. Kepada orang kafir pun juga begitu. Kita tidak boleh menyakiti mereka, membunuh mereka tanpa alasan, itu kita tidak boleh. Sebagaimana disebutkan firman Allah Ta'ala, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Sapa sing mateni menungso utawa wong mongko wong kono ora mateni wong liya, uga ora gawe kerusakan ana bumi, ora bedane kaya dheweke kono mau mateni sak kabeh wong. Wonten surat Al-Maidah nomor gangsal ayat 3 kali. Begitu pula Rasulullah SAW juga bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi, maka orang-orang atau zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menyayangimu. Wonten hadis riwayat Tirmidzi, Baihaqi, pun Syekh Al-Albani wonten as-sahihah. Begitu pula kita diperintahkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Wonten hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad pun hasankan Syekh Al-Albani. Pramila wonten hadis yang jelas, meskipun dia orang kafir, jadi orang kafir itu ada macam-macam nggih. Ada muahad yang dia ada perjanjian, ada mustakmal yang dijamin keamanannya, ada dhimmi yang dia tinggal. Maka kita tidak boleh menyakiti mereka. Sehingga Rasulullah menyebutkan man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Sapa sing mateni wong kafir kang duweni ikatan perjanjian, dheweke ora bakal ngambu surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Kamu ambune surga kuwi iso diambu jarak 40 tahun. Berikut hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Begitu pula dengan hadis sanes. Begitu Rasulullah kini dikatakan, man qatala qatilan min ahli dhimmiyah lam yara raihatal jannah. Wa inna rihaha la yujadu min masaritin arba'ina aman. Sapa sing mateni wong kafir dhimmi, dheweke ora bakal ngambung ambune surga. Kamu ambune surga iki ambung jarak 40 tahun. Ini hadis riwayat Nasai, Ahmad, dan Syekh Al-Albani wonten as-sahihah. Jadi kita tidak boleh gebyah-buyah. Kalau wong Islam dipateni, dheweke rene yo ganti pateni. Geteh balas geteh, nyawa balas nyawa, itu tidak boleh.
Ketika mereka gawe visa kemudian distempel jedok, maka itu sebagai jaminan keamanan, kita juga menjamin. Maksudnya apa? Dari ayat-ayat dan hadis ini, kalau tentang muamalah itu tidak masalah, ya, tapi tidak mencampurkan dengan ibadah. Contoh namanya Paus Kolorau tindak wonten Istiqlal itu cuma mau melihat-lihat bagaimana bangunan Masjid Istiqlal, maka tidak masalah. Tapi kalau memberi ruang, kemudian untuk memberikan orasi, apalagi menampakkan kecintaannya dengan dicium dan lain sebagainya, maka ini telah menyelisihi kaidah, yaitu al-wala wal bara. Apalagi di sana dibacakan kitab Injil, maka itu tidak boleh. Ini larangan keras. Kemudian poin yang ke-8, Islam itu sudah mengajari toleransi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din hatta bayyana rusda minal ghayy. Ora paksaan nomor agama, wis cetok dalan sing bener, tinggal dalan kang kleru. Sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 256. Begitu pula dalam ayat yang lain dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Kanggomu kanggoku agamaku lan kanggomu agamamu. Surat Al-Kafirun 109 ayat 6. Kemudian Allah mendikatakan, qul atuhajuna fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah, apakah kalian mendebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kami. Bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kalian, dan hanya kepadanya lah kami mengikhlaskan hati. Sebenarnya ayat-ayat ini kalau kita pahami, bukan hanya berlaku kepada mereka saja, ya, tetapi ketika kita, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, ketika kita bersilang pendapat dengan saudara kita tidak punya wewenang memberikan hidayah, ini ranah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika telah menjelaskan, itu sudah tidak lagi wewenang kita. Ini disebut dalam surah Al-Baqarah nomor kali ayat 139. Kemudian poin nomor 9, Islam ini adalah agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini disebutkan dalam Al-Qur'an, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Surat Al-Imran nomor 3 ayat 11. Begitu pula Allah juga menyebutkan, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sapa dheweke golek ajaran saliyane Islam, ora bakal ditampa lan ana akhirat klebu wong-wong kang rugi. Rasulullah SAW sendiri bersabda, al-Islamu yuqla wala yuqla, yaklu wala yuqla. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Hadis riwayat Ad-Darqutni Syaikh Syalbani. Yang terakhir, Bapak Ibu Rasulullah, rusaknya pemahaman orang-orang liberal. Inilah sumber petaka kaum muslimin, ibarat musuh dalam selimut, di mana mereka memiliki keyakinan agama kuwi kabeh apik, agama kuwi kabeh ngajarke kebajikan. Besok wong Islam yang nang surga, wong Kristen yang nang surga. Maka jika mereka kembali kepada agamanya, karena yang kita sebut ini adalah orang Islam, bukan orang di luar Islam. Orang seperti ini menganggap semua agama itu baik, semua agama itu benar, semua agama masuk ke dalam surga.
Di antara mereka gambar ke awake dhewe kuwi ora bedane kaya roda pedati. As enek sing nang kene, enek sing nang kene, enek sing nang kene, enek sing nang kene. Ning tujuane siji, ana as. Kalau agama diukur dengan logika semata, mungkin bisa dilawan. Tapi agama ini harus dibuktikan dengan dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan buktimu jika kamu itu benar. Benar apa tidak sesuai dengan Al-Quran apa tidak? Oleh karena itu orang-orang seperti ini menganggap bahwasanya berdakwah di gereja-gereja dan juga mendatangkan orang-orang seperti itu, maka hal itu dianggap baik. Ketika mereka berhari raya, sebagian mereka ikut mengangkat pandu-pandu yang berisikan patung-patung Bunda Maryam. Itu kalangan kaum muslimin. Mereka merusak Islam ini dari dalam. Dia lupa bahwasanya orang-orang Yahudi, Nasrani itu mereka dilaknat Allah, dilaknat Rasulnya. La'anallahu Yahuda wa Nasara. Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasrani. Maka kita juga harus benci apa yang dibenci Allah, apa yang dibenci Rasulnya. Tidak boleh mencintainya. Berbeda dengan muamalah, mau jual beli, utang piutang, enggak masalah, tapi tidak mencampurkan dalam masalah ibadah atau akidah. Itu yang tidak boleh. Oleh karena itu sebagian kaum muslimin bingung. Itu enggak apa-apa, itu namanya muliakan tamu. Kalau tamu duduk saja, ini masih bisa kita toleransi. Tapi ketika di situ dibacakan doa-doa Injil, kemudian dia diberi waktu untuk orasi dan didengarkan kaum muslimin, maka ini bahaya terhadap akidah kaum muslimin. Jamaah yang Allah. Orang-orang liberal ini, mereka disekolahkan di barat, mempelajari agama Islam tapi di barat, dan pendidiknya juga itu dari orang-orang kalangan mereka, bukan orang-orang muslim seperti di Saudi, di Mesir, tidak. Tapi mereka ingin merusak Islam dari dalam, sehingga ucapan-ucapan mereka itu sangat beraneka macam dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jamaah rahimahullah, inilah yang kita sampaikan pada malam ini karena waktu telah habis. Minta waktu sebentar, 2 atau 3 pertanyaan. Jika ada pertanyaan, baik terkait materi yang saya sampaikan ataupun materi yang lain, berkaitan yang lain, saya persilahkan untuk